Mengapa ada orang yang meragukan bahwa kebenaran itu bersifat mutlak, bukan relatif? Mungkin karena ada yang memberikan penjelasan tidak lengkap atau tidak utuh. Memang di dalam alam semesta, di bumi dan segala isinya ini, kita dengan pengalaman dan pengamatan indrawi dapat menemukan, merumuskan, dan memberikan penjelasan tentang fakta baik yang ada di entitas materi, tumbuhan, binatang, dan manusia sebagai satu sistem kehidupan yang di dalamnya ada hukum, baik hukum alam dan hukum moral. Ketika kita dengan kemampuan berpikir dan pengamatan indrawi serta pengalaman personal atau komunitas, kita merumuskan adanya fakta-fakta itu menjadi sebuah teori, konsep, atau cara pandang. Dari sana kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita temukan, kita dapat rumuskan itu ternyata belum lengkap, belum utuh, belum komprehensif. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam kenyataan tidak berkorelasi atau tidak mengatakan sebuah korespondensi atau suatu kesejajaran kesetaraan. Nampak ada suatu kontradiksi atau perbedaan atau ketidaknyataan antara ide dan gagasan. Demikian juga dengan adanya fakta-fakta dengan fakta-fakta yang lain, tidak terjadi sebuah hubungan yang tepat, yang logis, yang objektif, tidak ada koherensinya. Apa yang membuat itu semua? Karena kita belum menemukan keseluruhan dan keutuhan. Sehingga ketika ada kesimpulan awal, kita bisa menyatakan bahwa kebenaran saat ini adalah A dari sebuah penemuan pada tahun ini di satu tempat, di satu lokasi, pada konteks tertentu. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya dan di tempat lain dan dilakukan penyelidikan, penelitian sampai pengamatan dan pengujian, ternyata apa yang diteorikan di masa lalu atau apa yang ditemukan di masa lalu tidak lagi menjadi kebenaran, sudah usang, sehingga dapat dikatakan bahwa kebenaran itu bersifat relatif karena selalu ada yang baru yang ditemukan, yang dijadikan sebuah sumber pengertian. Dengan pengertian penjelasan sebelumnya yang saya sudah sampaikan, ini memberikan gambaran bahwa memang secara kasat mata, pengalaman indrawi, pengamatan personal atau komunitas, kebenaran itu nampak relatif, tergantung pada siapa yang mengatakan, di mana dikatakan, siapa pendukungnya, apa yang menjadi bukti otentik, logis, objektif, dan komprehensif. Tetapi sesungguhnya kebenaran pada dirinya adalah mutlak, tidak berubah. Karena fakta-fakta yang ada di alam semesta, di bumi, dan segala isinya, yang menjelaskan tentang keragaman entitas, kesatu paduan antar entitas, materi, tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk roh tidak dapat dipungkiri. Fakta bahwa materi berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan hewan, berbeda dengan manusia, berbeda juga dengan makhluk roh. Sekalipun ada kesinambungan, ada saling membutuhkan, dan ada unsur-unsur dari tiap-tiap entitas yang makin lama makin menunjukkan perbedaan. Di dalam entitas tumbuhan atau pepohonan ada materi, di dalam entitas hewan dan binatang ada unsur-unsur tumbuhan, unsur-unsur seperti yang ada di pepohonan. Di dalam entitas manusia, kita bisa mengetahui bahwa ada unsur-unsur materi, gas padat cair, ada unsur-unsur tumbuhan yang menunjukkan adanya makhluk hidup yang lain di tubuh manusia, dan adanya juga hewan-hewan lain yang melekat, yang menjadi satu kesatuan dengan tubuh manusia. Sementara dengan manusia yang begitu kompleks juga ada entitas materinya, ada tumbuh-tumbuhan dan hewannya yang tidak bisa dilepas, tapi tidak menunjukkan bahwa manusia
adalah hewan, manusia adalah tumbuhan, manusia adalah materi. Tidak hanya itu, kompleksitas itulah yang menunjukkan sistem kehidupan manusia begitu kompleks. Apalagi kalau kita coba menjelaskan tentang makhluk roh, baik malaikat maupun malaikat yang jatuh, yang kita sebut sebagai iblis, setan, roh jahat, dan lain-lain. Dengan sebuah penjelasan yang singkat tadi, kita mengetahui memang akhirnya pengalaman-pengalaman akal budi maupun batin maupun emosional maupun juga motorik kita menunjukkan bahwa nampaknya kita belum sepenuhnya secara utuh lengkap menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta, di bumi, dan segala isinya. Karena kita belum menemukan secara lengkap dan utuh, kita memberikan sebuah kesimpulan yang terburu-buru bahwa kebenaran itu relatif. Pada dirinya, kebenaran itu tidak relatif tentunya. Kebenaran yang dapat kita temukan, kita rumuskan, kita manfaatkan menjadi sebuah teori, sebuah konsep, sebuah prinsip, sebuah paradigma, sebuah cara pandang, sesungguhnya adalah kebenaran yang sementara, bukan kebenaran yang relatif. Sementara karena memang belum lengkap kita temukan. Andai kata kita kumpulkan proses penemuan manusia akan kebenaran-kebenaran dari zaman Adam sampai sekarang, kita akan mengetahui makin lama makin terbukti bahwa manusia mampu menemukan makin lengkap, makin utuh. Tetapi mesti dipikirkan bahwa selalu ada kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Baik manusia pada zamannya sebagai pengamat, peneliti, penyelidik, dan perumus dari sebuah kebenaran yang ditemukan, juga keberadaan manusia yang sudah jatuh berdosa dengan akhlak dan rasio yang tercemar. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan apakah kebenaran itu bersifat mutlak, ya pada dirinya mutlak. Tetapi apakah kebenaran itu sudah lengkap? Jawabannya tidak. Dengan kata lain, kita perlu berjuang terus-menerus menemukan kebenaran, merumuskannya, dan mendapatkan berbagai kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, bagaimana dengan kebenaran verbal yang diinspirasikan secara plenary, yang menunjuk kepada satu kebenaran yang disebut kebenaran firman Tuhan? Kalau tadi saya sudah jelaskan secara singkat, jelas, padat, dan berkelanjutan mengenai kebenaran non-verbal yang ditemukan, dirumuskan, digunakan sebagai teori, konsep, prinsip, paradigma, dan cara pandang, maka yang saya mau jelaskan selanjutnya adalah kebenaran yang diinspirasikan, yang dituliskan oleh manusia dalam bahasa manusia yang terbatas untuk memberikan kepada manusia pengenalan akan pencipta dan ciptaan. Alkitab adalah kebenaran yang diwahyukan, ditulis oleh para penulis dalam bahasa manusia untuk manusia dalam kurun waktu tertentu oleh para penulis yang terbatas. Allah yang tak terbatas membatasi dirinya untuk menyatakan apa yang ada di dalam pikiran, kehendak, rancangan, dan rencananya. Dari mulai memberikan kepada manusia siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang memberikan arah kepada perjalanan sejarah manusia. Maka dari Alkitab kita mendapatkan satu pengajaran mengenai asal-usul dari segala sesuatu, yaitu adalah karya ciptaan Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang ada dikonstruksi menjadi satu sistem kehidupan yang di dalamnya indah, teratur, dan baik. Selanjutnya kita juga mengetahui dari Alkitab bahwa manusia yang sudah jatuh itu ternyata dengan sengaja karena kebebasan dan keinginannya menyingkirkan kebenaran, menolak kehadiran Tuhan, menjadi manusia yang mau mandiri dan otonom tanpa lagi membutuhkan Tuhan yang berdaulat. Kejatuhan itulah yang membuat cara pandang, cara hidup, dan kebiasaan manusia menjadi rusak, tidak terarah, strukturnya menjadi kacau, sehingga tujuan hidupnya bukan lagi bersandar kepada kehendak Allah. Namun demikian, kita percaya bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab memberikan kepada setiap orang yang membaca dan meyakini kebenaran Alkitab bahwa Allah pencipta langit bumi dan segala isinya tidak membiarkan karyanya hancur, lebur, dan lenyap, tetapi sejak semula Allah adalah Allah yang memelihara, menjaga, menopang, memerintah karya ciptaannya. Kendati pun sudah jatuh dan rusak oleh ulah manusia dan si jahat, tetap saja pemeliharaan, penyertaan, dan penguasaan Tuhan atas semua karya ciptaannya diwujudkan dengan benar, baik, dan lengkap.
Dalam konteks seperti itu, Tuhan di dalam rancangan yang kekal memberikan satu momen di mana manusia kembali kepadanya dengan rencana penebusannya, mulai dari kisah untuk menunjukkan bahwa akan ada yang akan menghancurkan segala sesuatu yang jahat, dan panggilan Tuhan kepada Habel, kepada Seth, kepada Nuh, Sem, dan juga kepada Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Yehuda, sampai dengan para nabi untuk mengarahkan manusia kembali memiliki hubungan dengan Tuhan Allah, memiliki konstruksi kehidupan seperti yang dirancang Tuhan, yaitu hidup bergaul karib dengan Tuhan, mengikuti kebaikan-kebaikan Tuhan, membangun kehidupan yang harmonis, sekalipun dalam kondisi yang tidak lagi ideal seperti yang semula. Karya penebusan Kristus dimulai dari inkarnasi, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya, dan kedatangan kembali. Inilah kebenaran-kebenaran historis yang juga menunjuk kepada kebenaran-kebenaran yang verbal plenary yang diinspirasikan oleh Roh Allah kepada para penulis sebagai kebenaran yang mutlak yang datangnya dari Allah. Hanya saja tentunya ketika kita membaca Alkitab, tentu kita membutuhkan hikmat, pencerahan, pengertian agar kita mendapatkan makna asli dari setiap huruf, kata, kalimat, narasi tiap kitab agar tetap pada standarisasi yang benar. Bagaimana kita menafsir dan memberikan pemaknaan dari setiap kisah, dari setiap peristiwa, dari setiap kata, kalimat, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab secara menyeluruh, itu adalah logis, benar, objektif, utuh. Maka perlu adanya tafsiran pada dirinya Alkitab itu sendiri yang disebut scripture, interpret scripture. Tentu ketika kita berhadapan dengan dunia kenyataan kita, apa yang kita hadapi tidak semuanya ada di dalam peristiwa pada Alkitab. Tetapi apa yang terjadi pada kenyataan kita seperti adanya perang, gempa bumi, adanya korupsi, adanya satu pertikaian keluarga, perceraian, bahkan hal-hal jahat lainnya, dan hal-hal baik yang Tuhan nyatakan secara garis besar sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kita bisa dengan sederhana menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab lainnya, tidak bertentangan dengan akal budi yang sudah dimurnikan oleh Roh Kudus, dan dengan kehidupan hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Dengan kata lain, bisa saja tafsiran hermeneutik, bahkan pemaknaan terhadap ayat-ayat Alkitab belum sempurna, belum utuh, belum lengkap, karena selalu ada sesuatu yang perlu disesuaikan karena konteks, kondisi, kebutuhan manusia, tiap zaman, tiap tempat, tiap orang. Tetapi prinsip-prinsip kebenaran yang ada di Alkitab bersifat mutlak, bukan relatif, bukan sesuatu yang asal ditulis. Mengapa? Karena memang yang mewahyukan adalah Allah yang mutlak, yang menulis adalah orang-orang yang dikhususkan untuk menulis apa adanya, dan fakta-fakta yang berkorelasi, sehingga uji logis, uji pengalaman, uji pengertian menunjukkan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab adalah benar pada dirinya, adalah benar dan berlaku universal. Persoalannya adalah ketika tafsir terhadap ayat demi ayat berdasarkan perspektif dari manusia yang terbatas, yang lemah, yang beda zaman, beda konteks kebutuhan dan pergumulan. Nah, tafsir itu tidak bisa dimutlakan. Tafsir bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak. Tafsir dapat disesuaikan dengan uji pada sumber aslinya, yaitu Alkitab. Jadi kalau kita ingin menafsir, tafsir itu harus betul-betul kita uji kembali, kita masukkan kembali ke dalam laboratorium pengujian kebenaran tafsir, ke dalam kebenaran Alkitab. Misalnya saja, bahwa ada klaim dari orang-orang Kristen tertentu untuk menunjukkan bahwa dirinya pernyataannya yang benar. Seperti yang seringkali kita dengar, bahwa bahasa lidah itu pasti masih berlaku, bahwa kehidupan orang Kristen harus seperti dalam perjanjian lama, disunat, tidak makan darah, tidak makan lemak, tidak makan tulang sumsum, dan memberikan 1/10 kepada pendeta atau pastor atau gereja. Tentu tafsir seperti itu perlu diuji, perlu dimasukkan ke dalam sebuah konstruksi Alkitab,
bahwa secara progresif Alkitab menunjukkan memang ada aturan-aturan yang disebutkan oleh orang-orang yang mau seperti yang ditafsirkan itu. Tetapi ada satu diskontinuitas yang perlu diperhatikan. Bahwa dulu orang-orang Israel itu beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Tetapi pada zaman itu juga setelah kerajaan Israel terpecah dua, orang-orang dari daerah utara 10 suku tidak datang ke Yerusalem untuk ibadah, tetapi ke daerah Samaria, ke Gunung Gerizim, atau ke tempat-tempat lain. Begitu juga Bait Allah, tidak lagi Bait Allah yang didirikan oleh Salomo, sudah dipugar oleh raja yang lain atau juga oleh imam dari kerajaan Israel Yehuda, yaitu Ezra. Bahkan dipugar lagi oleh Raja Herodes Agung. Kalau kita menelusuri, maka fungsi Bait Allah tidak lagi seperti yang dulu, tidak lagi seperti yang dirancang. Mengapa? Karena ada diskontinuitas. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan berkata bahwa Bait Allah adalah diri kita yang dipenuhi Roh Kudus, di mana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus dan dibayar lunas menjadi milik kepunyaan Allah. Dimanapun kita berada, kita adalah Bait Allah. Kita tidak lagi berkiblat ke Yerusalem atau berkiblat ke gunung di daerah Samaria, karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu adalah salah satu cara kita menguji sebuah tafsiran. Kita dapat menemukan prinsip-prinsip itu di dalam Alkitab. Biarlah Alkitab menafsir dirinya sendiri. Jadi kita tidak melakukan tindakan eisegese, yaitu upaya untuk kita mencoba menggunakan konsep dunia, konsep yang tercemar, pikiran dan afeksi kita, lalu kita gunakan konsep-konsep itu untuk dimasukkan ke dalam prinsip Alkitab. Kita tidak demikian. Nah, ini berkaitan dengan kebenaran yang verbal, kebenaran yang mutlak. Lagi-lagi tafsir dapat disetarakan, mendekati kemutlakan ketika apa yang ditafsir itu teruji secara utuh dan lengkap. Arogansi terjadi karena adanya sebuah kewenangan, sistem, atau kelembagaan yang menyatakan bahwa tafsirnya adalah yang paling benar, paling dekat dengan kebenaran. Tentunya perlu diuji, perlu ada sebuah revisi dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dari penjelasan tersebut di atas, sebelumnya saya sudah memberikan dua pengertian tentang kebenaran. Kebenaran nonverbal yang ditemukan, yang bersifat relatif, yang bersifat sementara, tidak mutlak, termasuk rumus, termasuk teori-teori dalam ilmu sains, humaniora, rumus-rumus di dalam ilmu seni dan sebagainya. Itu bersifat sementara, tidak mutlak. Apa yang ditemukan Einstein, apa yang ditemukan oleh ahli-ahli bidang sains itu masih sementara, belum mutlak, belum bersifat utuh lengkap, karena banyak sekali yang belum ditemukan oleh manusia. Sedangkan bagian kedua saya menjelaskan tentang kebenaran Alkitab yang memberikan arah untuk menyelidiki dan memahami realitas pencipta dan ciptaan. Tentunya kebenaran ini bukan bersifat epistemologis atau bersifat sains, tapi kebenaran yang bersifat metafisis, ontologis, dan historis yang memberikan kepada kita gambaran mengenal apa yang terjadi di alam semesta ini. Yang terakhir, saya mau menyampaikan tentang kebenaran yang adalah pada dirinya Allah sendiri. Tuhan berkata, menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia sendiri menyatakan dirinya adalah sang kebenaran. Kebenaran yaitu personal, pribadinya, yang memerdekakan yang tidak benar, yang membawa orang-orang dibenarkan di dalam dan melaluinya. Nah, ini hanya satu dan satu-satunya, yaitu Allah yang Esa, Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Inilah kebenaran pada pribadi. Sementara setiap orang bukanlah kebenaran. Jadi kalau ada yang mengklaim atau memposisikan dirinya sebagai kebenaran, maka pastilah orang tersebut sudah menyimpang dari naturnya, realitanya, bahwa kebenaran tidak lagi milik manusia. Dan kebenaran tidak melekat pada manusia. Karena manusia sudah berdosa, manusia sebagai ciptaan, manusia punya kekurangan, kelemahan. Kebenaran itu dapat ditemukan pada diri manusia.
Tetapi manusia pada dirinya bukan sang kebenaran. Siapakah kebenaran? Allah sendiri. Allah sendiri adalah kebenaran. Dan bagaimana kita menunjukkan bahwa kebenaran itu dirinya Allah? Tentu melalui pewahyuannya, penyataannya yang umum maupun yang khusus. Yang umum yaitu apa yang dinyatakan di alam semesta ini, dan yang khusus yaitu firman Tuhan dan karya inkarnasinya, yaitu anak yang tunggal, firman yang hidup, dan yang menghidupkan itu inkarnasi, menjadi manusia, diam di antara manusia, dan menyatakan kebenaran Allah. Dengan demikian, saya memberikan kesimpulan yang perlu untuk kita boleh renungkan. Yang pertama, ada 3 model atau pola atau penjelasan tentang kebenaran. Kebenaran yang bersifat universal, non-verbal, yang masih terus manusia akan temukan kelengkapannya melalui pengamatan, pengertian, maupun penyelidikan melalui penggunaan akal budi, pengalaman dan teori, serta pengamatan-pengamatan yang ada. Yang kedua adalah kebenaran Alkitab, kebenaran verbal plenary inspiration, yang mengarahkan kepada kita untuk mengenal pencipta dan mengerti siapa kita sebagai ciptaan pribadi yang segambar serupa dengan Allah, yang membutuhkan penebusan dan menikmati hidup di dalam anugerahnya. Yang ketiga adalah kebenaran yang personal, yaitu dirinya Allah. Nah, itu adalah bagian pertama yang saya simpulkan. Bagian kedua yang saya simpulkan adalah kebenaran yang sedang kita hadapi dan kita jalani hasil pengamatan indrawi, pengalaman, dan pengertian akal budi kita bersifat sementara, belum lengkap, belum utuh, belum sempurna. Sehingga siapa saja dan kapan saja kalau ada yang menemukan prinsip, teori, konsep, bahkan paradigma baru, itu dapat dibuktikan dan dapat diuji apakah itu benar atau salah. Korespondensi, koherensi, dan pragmatisnya dapat diwujudkan dengan tepat. Yang ketiga, kita sebagai orang percaya tidak segera mudah untuk menerima tafsir manusia, karena eisegese dan konseptual manusia yang sudah berdosa membuat tafsir terhadap Alkitab bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri, dapat bertentangan dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Bahkan banyak pengalaman-pengalaman manusiawi dimasukkan dalam kebenaran Alkitab yang kalau diuji secara jujur dan apa adanya, maka semua ungkapan manusia itu, tafsir itu keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kiranya apa yang saya sampaikan secara singkat, cepat, dan padat mengenai kebenaran dapat menolong siapa saja yang mendengarkan video audio ini dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Amin.